Ada banyak achievement atau pencapaian di game ini. Ada yang mudah dan ada yang susah buat diselesaikan. Tapi yang bikin gue tertarik adalah yang ini. Bunuh 9 jenis bos dengan satu karakter di reruntuhan tempat persinggahan iblis. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Pertama, kalian harus kumpulin 100 keping peta dari Ogre. Kenapa harus sebanyak itu? Begini, untuk masuk ke map Ogre, butuh 3 keping peta. Bebas, warna apa saja. Hijau itu mewakili hutan, putih itu salju atau es, dan merah itu panas atau gurun. Di map Ogre ada sebuah portal yang bisa diperbaiki dengan 6 sepotong kejahatan. Di ujung map Ogre ada sebuah dungeon, yaitu sarang Ogre, yang berisi bos dan akan ngedrop 2 sepotong kejahatan. Kurang 4 tuh, jadi harus bolak-balik 3 kali, buat dapat 6 keping sepotong kejahatan. Dan perlu diingat, kalau masuk map Ogre itu cuma sekali. Jadi kalau udah keluar dan mau masuk lagi, harus butuh 3 keping peta lagi. Total butuh 9 keping peta, buat dapat 6 sepotong kejahatan. Di perjalanan ketiga, setelah kekumpul 6 sepotong kejahatan, perbaiki portalnya. Dalam proses perbaikannya, harus dijaga biar tidak diserang musuh dan gagal. Setelah jadi portalnya, bisa pindah ke suatu tempat, dan di tempat tersebut ada dungeon ini yang disebutkan tadi, reruntuhan tempat persinggahan iblis. Nah, bos di dungeon inilah yang harus dibunuh buat dapetin achievementnya. Singkatnya begitu. Lah terus kenapa butuh 100 keping peta kalau yang dibutuhkan itu cuma 9 keping peta? Ini yang bikin achievementnya makin gila. Dungeon iblis tadi itu cuma berisi satu bos doang dan acak antara 9 bos itu. Dan juga ada kemungkinan bosnya itu sama, jadi nggak kehitung. Harus beda-beda. Jadi harus bolak-balik dari awal 9 kali. Itu pun kalau hoki bos iblisnya beda-beda. Hitungan kasarnya minimal butuh 81 keping peta. Dari 9 keping peta buat dapetin 6 sepotong kejahatan. Dikali 9 dari bolak-balik keluar masuk. Lebihnya itu buat jaga-jaga aja, semisal dapat bos yang sama. Dan kalian tahu butuh berapa lama buat ngumpulin 100 keping peta itu? Jika satu ogre muncul setiap 15 hari sekali, setelah dibunuh dan ngedrop 1 sampai 2 keping peta, maka butuh 1500 hari buat muter-muter cari ogre doang. Ya udah, lanjut ke pembahasan dasar tentang map ogre. Bikin retakan ruang waktu, dan sebelum masuk, di sana itu musuhnya menyesuaikan level. Jadi semakin lama, musuh di sana semakin sakit. Makanya gua buat senjata plus ratusan ini, buat jaga-jaga. Masuk ke retakan ruang waktunya, dan musuh di sini sekeras apa? Nih, damage ratusan aja nggak berasa ke musuhnya. Jadi emang butuh senjata plus tinggi buat kesini. Tapi kalau kalian pergi ke sini di hari ke 500 ke bawah, musuhnya nggak sekeras ini juga sih. Lalu di sini ada pengemis misterius. Dia minta darah iblis. Darah iblis ini dari bos iblis di dungeon iblis tadi. Dan bos di sana ngedrop ketiga barang ini. Ngedropnya cuma satu doang di antara tiga ini. Ntar kalau diterusin misi dari pengemis ini bisa dapat scroll peninggalan. Biar dapat kotak peninggalan secara instan. Dapat sepotong kekacauan, ini buat pulang entar. Terus di setiap map bakal ditutup jalannya oleh ogre ini dan harus menyelesaikan misinya. Misinya gampang kok. Nanti dapat jejak kaki ogre buat buka jalan di ujung nanti. Pulangnya lewat ruang terdistorsi. Pakai sepotong kekacauan tadi. Jarahan klan bandit ini buat misi ogre lainnya. Nah ini, portal yang harus diperbaiki nanti buat ke dungeon iblis. Perintah klan bandit. Sama buat misi ke ogre juga. Selain itu, ada merchant juga di sini yang jualan barang spesial atau barang drop monster. Mirip merchant yang di lubang aneh, tapi ini nggak ada cooldown, jadi bisa di spam. Misi ogre terakhir, dan menuju ke situs bawah tanah ke negeri asing. Di sini nggak bisa pulang pakai tablet dimensi, jadi harus pakai cara tadi, dan masuk ke sarang ogrenya. Setelah dapat 2 sepotong kejahatannya,
langsung pulang. Sebelumnya gue udah pernah kesini, jadi udah dapat 4 sepotong kejahatan. Terus ini juga alasan kenapa harus kumpulin 100 keping peta dulu sebelum masuk ke map Ogre. Karena kalau udah pernah ke sana, pas mau kumpulin peta lagi, Ogre-nya udah enggak 100% drop peta. Jadi kadang jatuhin peta, kadang enggak. Ya udah, buat portal lagi. Dan jangan lupa bawa sepotong kejahatannya kalau udah kekumpul 4 biji. Udah dapat 2 lagi. Dan kembali ke portal yang mau diperbaiki. Pas proses perbaikannya, bisa di skip kalau lagi tidur. Jadi pas bangun, udah jadi portalnya. Kalau dilihat di peta dunia, tempatnya di atas negeri roh. Tapi musuh di negeri roh nggak ngikutin level kita sih. Kalau mau balik ke area tadi, bisa lewat jejak terlupakan yang ini. Sebelum masuk ke dungeonnya, barang-barang yang nggak perlu bisa dimasukkan ke tas kambing. Oh iya, menariknya, dungeon ini mempunyai 18 sampai 25 lantai, tergantung bosnya. Jadi setiap bos itu beda-beda lantainya, yang menjadikannya sebagai dungeon terdalam saat ini. Dan juga, suhu di dungeon ini panas dingin. Lantai 1 sampai 10 itu dingin, lalu lantai sisanya itu panas. Jadi jangan tidur, kalau nggak mau mati kena hipotermia. Di dalamnya bakal ada portal buat balik ke base, kalau nggak kuat. Biasanya ada beberapa sih, di lantai bawah. Di lantai 10 ada mini bossnya. Nggak ada yang spesial sih. Dungeon ini juga memiliki banyak jebakan di dekat pintu. Jadi hati-hati aja. Pas di lantai 15, tiba-tiba aja tuh jadi panas banget suhunya. Akhirnya sampai di lantai 22, tempat bos iblisnya berada. Bos yang gue dapat kayak bos roll 4, yaitu bos pohon terkutuk. Tapi ini namanya amarah hutan, dan dia punya skill menjerat. Jadi nggak bisa bergerak untuk sementara. Tapi masih bisa diakalin pakai teleportasi. Jadi dia bakal memperbesar diri dan menjerat kita. Oke, dapat darah iblis. Ini random. Bisa dapat darah iblis, pedang iblis, atau tanduk iblis. Gua tulis di memo biar ingat pernah lawan bos apa saja. Pengemis di awal mintanya pedang iblis. Ini beda-beda sih, jadi sering cek aja kalau udah punya di antara 3 item tersebut. Dan di video sebelumnya, ada yang tanya,
Cara dapat kambing slot segini itu gimana? Tentu saja, slot ini melebihi kantong dimensi, yang cuma 20 slot. Jadi gue carinya itu di map Ogre, dengan kombinasi full merah. Tujuannya ke map kayak ngarai membara. Karena cuma map ini yang gue tahu suka spawn kambing. Lempar 2 semak, lalu tangkap pakai lasso. Dapat yang lebih besar malahan dari yang sebelumnya, yaitu 25 slot. Tapi yang mempengaruhi slot kambing itu level karakternya. Jadi semakin tinggi level karakter kita, semakin banyak juga slot kambing yang bisa kita dapatkan di map Ogre. Kesimpulannya, sebelum masuk map Ogre di level tinggi, lihat perlengkapan dulu. Karena monster di sana bakal brutal banget damage-nya. Ya udah, mungkin itu saja dari gua. Sekian dan bye.